Polisi hampir tidak bisa mengejar kecepatannya. Dengan senter polisi, Vano melihat sebuah ruangan tertutup. Dia menabrakkan berat tubuhnya ke pintu dan berteriak, "Kinan, bisakah kamu mendengarku?" Kinan yang lemah bersandar di dinding tiba-tiba mendengar suaranya dan mengira dia sedang berhalusinasi. Kedengarannya seperti Vano, tapi bagaimana mungkin? Bukankah dia masih tidak sadarkan diri? "Kinan!" Vano berteriak sekali lagi saat dia menendang pintu dengan keras. Pintu terbuka dan beberapa lampu sorot menerangi ruangan. Mereka segera melihat Kinan terperangkap di sudut. Vano menatapnya tanpa berkedip saat matanya melebar. Dan Kinan, menghadap lampu sorot yang keras, sepertinya melihat siluetnya yang buram. Dia tersesat dalam kegelapan begitu lama sehingga cahaya tiba-tiba menyengat matanya. Kinan menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja." Kalimat pendek ini membuat Vano benar-benar berlinang air mata, dan melelehkan udara membunuh yang dia kenakan seperti baju besi. Dia melangkah hati-hati menuju Kinan sampai akhirnya, tubuhnya yang besar menutupi cahaya dan menyelimuti Kinan dalam bayangannya. Kinan akhirnya bisa membuka matanya untuk melihat dengan jelas. Itu benar-benar Vano, itu bukan halusinasinya. Dia akhirnya bangkit lagi. Mata berair Kinan menatap tajam ke arahnya. Vano juga menatap matanya dengan intens. Seperti pasangan yang terpisah selama 1000 tahun, mereka mengamati setiap inci wajah satu sama lain, tidak mau membuang waktu sedetik pun. Mereka takut yang lain akan menghilang ke udara tipis jika mereka berkedip. Kinan mencoba berdiri, ingin melihatnya lebih dekat. Namun detik berikutnya, dia tersapu ke dalam pelukan Vano. Dia memeluknya erat-erat. Vano memberikan kekuatan ekstra ke dalam pelukannya, seolah ingin menyatukan tubuhnya dengan miliknya. Tanpa sadar, Kinan memeluknya kembali. Mereka tetap dalam posisi itu dengan tenang untuk beberapa waktu. Tidak perlu kata-kata karena mereka berdua saling menerima kehadiran satu sama lain. Akhirnya, hati mereka yang bekerja lembur mulai tenang. Sejak ledakan itu, kecemasan tersembunyi telah bersarang di hati Kinan. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Itu adalah cara yang sama baginya ketika dia mengetahui tentang situasi Kinan. Akhirnya, setelah memastikan satu sama lain aman, terdengar helaan napas lega bersama. Kinan tidak bisa menahan senyum. Dia bertanya, "Kapan kamu bangun?" "Ya, hari ini." Mata Kinan sedikit bergetar. Dia bangun hari itu sendiri dan hal pertama yang dia lakukan adalah buru-buru menyelamatkannya. Bagaimana dia mengelola sesuatu seperti itu? Kinan mulai khawatir bahwa dia memberikan tekanan pada tubuhnya yang baru saja pulih. Dia dengan cepat mendorongnya ke samping dan berkata, "Aku baik-baik saja, ayo pergi dari sini." "Baik." Vano memegang tangannya erat-erat dan membawanya keluar. Ruang bawah tanah memang bukan tempat yang cocok untuk berbicara. Selanjutnya, dia ingin membawa Kinan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia takut jika Kinan menderita luka. Kinan meninggalkan ruang bawah tanah dengan bimbingan Vano dan saat itulah dia melihat dinding yang runtuh. Jadi, pelakunya benar-benar berniat membuatnya kelaparan sampai mati. Namun, rencananya gagal. Itu tentu saja waktu untuk membalas dendam. Kilatan tekad berapi-api melintas di matanya, dan saat dia melihat Nyonya Presiden, nama pelakunya muncul di benaknya. Nyonya Presiden bergerak maju dan bertanya dengan prihatin, "Kinan, apakah kamu baik-baik saja?" Karena Nyonya Presiden ada di sana secara pribadi, maka pelakunya tidak lain adalah Chelsea. Kinan menjawab dengan lembut, "Saya baik-baik saja." "Nyonya, siapa orang yang ingin membunuh saya?" Dia menggunakan istilah pembunuhan untuk menekankan maksudnya. Nyonya Presiden menghela nafas. Bahkan jika dia memiliki niat untuk melindungi Chelsea, itu tidak mungkin lagi.
Siapa yang akan percaya gadis itu tidak memiliki niat untuk membunuh Kinan? Bahkan pintu masuk ke ruang bawah tanah disegel di balik dinding tebal. Jika ini bukan percobaan pembunuhan, lalu apa? Kilatan kemarahan melonjak melalui nyonya presiden ketika dia memikirkan apa yang dilakukan Chelsea. Tetapi pada akhirnya, itu adalah keponakannya, dia tidak akan mengharapkan kutukan abadi padanya. Itu perbuatan Chelsea. Gadis itu terlalu muda untuk memahami beratnya tindakannya. Dia bilang dia ingin menghukummu sedikit, tetapi tidak ada dari kita yang mengira dia akan bertindak sejauh itu. Namun, jangan khawatir karena kami tidak akan melakukannya. Memaafkan perilaku semacam ini. Jadi, ini perbuatan Nona Chelsea. Namun, saya penasaran, mengapa Nona Chelsea ingin membunuh saya? Kinan bertanya dengan tenang, tanpa emosi yang jelas. Aku tidak berseteru dengannya dan dia tidak terlihat seperti orang jahat. Aku tidak mengerti, kenapa dia sangat membenciku? Nyonya Presiden tercengang. Kinan benar, bahkan jika Chelsea ingin memberinya pelajaran, tidak ada alasan baginya untuk berusaha keras dalam hidupnya. Melihat keheningan Nyonya Presiden, Kinan menambahkan, mungkin seseorang membisikkan sesuatu di telinganya untuk membuatnya salah paham dan meningkatkan kebenciannya terhadapku. Namun, aku bertanya-tanya siapa yang akan sangat membenciku, hingga dengan sengaja memengaruhi Nona Chelsea dan mengadu dombanya denganku. Wajah Nyonya Presiden langsung ditarik. Kamu benar, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Jangan khawatir. Kita akan menyelesaikan ini sampai tuntas. Terima kasih, Bu. Kami semua berharap dapat menemukan siapa orang-orang yang menarik tali di balik layar. Pastinya, Ibu Presiden berjanji. Parti ini berani menggunakan Chelsea seperti itu, jadi mereka harus memburu parti tersebut. Mereka bahkan telah mempengaruhi Chelsea untuk melakukan sesuatu yang ilegal seperti pembunuhan. Jadi orang-orang ini harus diungkap dan dihukum. Setelah memastikan bahwa Kinan aman, Nyonya Presiden kembali ke rumah Presiden. Melihat kendaraannya yang berangkat, Kinan memberitahu Vano, keluarga Alvarendra mengira mereka bisa menggunakan Chelsea untuk membunuhku dan mereka akan aman dari implikasinya. Kali ini, mereka akan tahu apa arti menembak kaki sendiri. Kamu harus menyerahkan keluarga Alvarendra kepadaku di masa depan. Kamu tidak perlu terlalu banyak bekerja. Vano menatapnya dengan cinta dan perhatian. Untuk membantunya membalas dendam dan membantu keluarga Dirgantara, dia hampir kehilangan nyawanya. Vano merasakan rasa bersalah yang luar biasa menekannya. Dia merasa sangat tidak berguna. Jika dia bangun lebih awal, dia tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan. Kinan mengerti maksudnya. Kinan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tolong jangan salahkan dirimu, aku menawarkan diri untuk melakukan semua ini. Tapi kamu baru saja bangun, kamu seharusnya tidak berada di sini. Bagaimana aku bisa tenang jika aku tidak di sini? Kinan mengerti apa yang dia maksud. Dia takut sesuatu akan terjadi padanya sama seperti dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Keinginannya untuk datang menemukannya mirip dengan keinginannya untuk membantunya membalas dendam. Mereka seperti kacang polong, kehilangan rasionalitas mereka demi satu sama lain. Ayo pulang, aku lelah, kata Kinan tiba-tiba. Saat itu, dia ingin melarikan diri dari skema dan balas dendam. Dia hanya ingin menghabiskan waktu berkualitas dengannya. Oke, jawab Vano dengan senyum yang sangat tampan. Vano membawa Kinan ke rumah milik keluarga Dirgantara di Hills Residence. Tempat itu sangat besar dan berada di bawah perawatan yang konstan. Sudah ada panitia penyambutan yang menunggu saat mereka tiba. Ada kelompok Sam dan Lucky. Kinan sudah menelepon mereka untuk melaporkan keselamatannya dalam perjalanan ke sana, jadi mereka berkumpul di rumah untuk menunggunya. Kinan, apa kamu baik-baik saja? Jessie bertanya dengan cemas ketika dia melihatnya. Kinan mengangguk.
Aku baik-baik saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.